Julukan negeri matahari terbit diberikan lantaran letak geografis Jepang di sebelah timur benua Asia. Jepang sendiri merupakan negara kesatuan yang bersistem parlementer dengan berbentuk monarki konstitusional dan juga negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bersebelahan dengan Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Tiongkok Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang berseberangan dengan Taiwan. Jepang terdiri dari 47 prefektur. Berdasarkan keadaan geografis dan sejarahnya, 47 prefektur ini dapat dikelompokkan menjadi 9 kawasan yaitu Hokkaido, Tohoku, Kanto, Chubu, Kinki, Chugoku, Shikoku, Kyushu, dan Okinawa. Industri ekspor utama Jepang adalah otomotif, elektronik konsumen. Lihat industri elektronik konsumen Jepang: komputer, semikonduktor, besi, dan baja. Industri penting lain dalam ekonomi Jepang adalah petrokimia, farmasi, bioindustri, galangan kapal, dirgantara, tekstil, dan makanan yang diproses. Dilihat dari sudut ekonomi, Jepang merupakan salah satu negara yang paling maju di dunia. GDP (Produk Domestik Bruto), yaitu nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan di Jepang dalam setahun, adalah kedua tertinggi di dunia. Dan merek-merek Jepang seperti Toyota, Sony, Fujifilm, dan Panasonic terkenal di seluruh dunia. Sebagian besar penduduk Jepang bekerja di lapangan industri dan pertanian yang modern dengan tingkat kemakmuran yang tinggi. Setiap wilayah di Jepang juga memiliki upah minimalnya masing-masing. Diketahui, secara rata-rata, UMR Jepang pada 2021 sebesar 930 yen Japanese per jam atau Rp107.308, kurs 1 yen sama dengan Rp115. Angka ini naik menjadi 961 yen Japanese per jam, mulai Oktober tahun 2022 lalu. Jam kerja resmi di Jepang adalah 8 jam sehari, 40 jam seminggu, hingga 44 jam di industri tertentu (UU Standar Tenaga Kerja). Biaya hidup sebulan di kota besar seperti Tokyo membutuhkan sekitar 200,000-300 yen atau sekitar 22 juta rupiah minus 33 juta. Sementara itu, jika kamu tinggal di kota kecil seperti Kagoshima, kamu bisa hemat hingga puluhan ribu yen atau jutaan rupiah. Namun, Jepang dikenal sebagai negara dengan biaya hidup tinggi di dunia. Bahkan, barang kebutuhan sehari-hari pun memiliki harga yang cenderung mahal. Rata-rata orang Jepang membutuhkan biaya hidup sekitar 550.000 yen atau setara dengan 64,5 juta rupiah per bulan bagi yang sudah berkeluarga. Biaya makan sehari, 3x 1.000 yen sama dengan 3.000 yen atau 348.000 rupiah. Biaya makan sebulan, 30x 3.000 yen sama dengan 90.000 yen atau 10.440.000 rupiah. Pembangunan ekonomi kedua negara, Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJPA), merupakan bentuk kerjasama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Jepang yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan impor, ekspor dan investasi di kedua negara. Sedangkan kondisi wilayah Jepang, 3/4 negeri Jepang bergunung-gunung, sedangkan bagian selebihnya berbentuk dataran dan cekungan. Jepang terdiri dari rangkaian pulau-pulau yang membentang sepanjang 3.000 km dari utara ke selatan. 4 pulau utamanya adalah Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Jepang dikelilingi laut. Di Jepang, ada 4 musim di Jepang: musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim dingin di Jepang berlangsung dari Desember hingga Februari. Jepang memiliki musim yang disebut musim dingin, dari Desember hingga Februari. Musim dingin pada dasarnya adalah musim salju. Di Tokyo pada bulan Januari, suhu turun menjadi 10 derajat Celcius pada siang hari dan 3 derajat Celcius pada pagi dan sore hari. Biasanya awal Mei merupakan akhir musim sakura mekar. Daerah yang sering menjadi penutup adalah Hokkaido bersamaan dengan Golden Week, hari libur resmi yang dinanti warga Jepang. Di Hokkaido, sakura mekar akhir April dan sedangkan prinsip dan gaya hidup masyarakat Jepang antara lain
Memiliki tradisi ojigi yang berarti membungkuk. Tradisi ojigi sudah diajarkan pada anak-anak sejak usia balita. Bahkan, saking melekatnya tradisi ini, saat berbincang di telepon, orang Jepang juga terbiasa membungkuk meskipun tidak melihat lawan bicara. Selain itu, ada yang namanya tradisi budaya Aisatsu yang artinya budaya untuk selalu berkenalan, berkata permisi, dan meminta maaf lebih dulu. Orang Jepang selalu berusaha tepat waktu. Bisa dipastikan mereka akan selalu on time saat bekerja, pergi sekolah, dan saat membuat janji. Hal ini yang membuat orang Jepang sangat menghargai waktu. Mereka akan sangat malu jika mereka sampai terlambat. Memiliki dedikasi tinggi. Dedikasi yang tinggi memang ditunjukkan orang Jepang saat bekerja. Jepang juga memiliki tradisi atau budaya harakiri, yaitu merobek perut sendiri saat mereka merasa malu dan gagal dalam melaksanakan tugas. Tradisi ini berdampak pada kebiasaan gaya hidup orang Jepang hingga saat ini. Orang Jepang selalu memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan dan siap menanggung resiko terburuk. Orang Jepang juga terbiasa untuk selalu menaati segala norma dan aturan yang ada di lingkungan sosial yang dapat berdampak merugikan orang lain. Kejujuran juga adalah salah satu gaya hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Jepang. Anda akan sangat jarang menemukan kasus pencurian di Jepang, bahkan hampir tidak ada. Mereka juga menerapkan kebiasaan untuk tidak menerima tip dalam bentuk barang apapun sedari dini. Orang Jepang juga terkenal dengan sifat kerja keras dalam bekerja. Bahkan, kebiasaan pulang cepat justru dianggap orang Jepang sebagai sesuatu yang agak memalukan karena pegawai tersebut dianggap tidak dibutuhkan oleh perusahaan. Tak hanya itu, dibanding negara lainnya Jepang memiliki jam kerja paling tinggi yaitu sekitar 2.450 jam tahun. Hal ini juga jauh berbeda dengan negara Amerika yang memiliki 1.957 jam tahun, Inggris 1.911 jam tahun, dan Jerman 1.870 jam tahun. Saat bepergian ke Jepang, seringkali makanan menjadi fokus utama dari rentetan rencana perjalanan. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dari banyak negara lain. Ada begitu banyak lapisan kompleksitas dengan budaya makanan seperti apa yang harus dimakan, bagaimana cara memakannya, di mana tempat makannya, dan sebagainya. Salah satu makanan yang akan terbesit ketika sampai di Jepang adalah berapa banyak sushi segar yang akan bisa dikonsumsi. Sushi memang enak dan mudah. Bahkan beberapa restoran sushi di Jepang menganggap pembuatannya sebagai bentuk seni. Selain sushi, ada baiknya untuk memahami bahwa nasi juga merupakan makanan pokok orang Jepang, dan beberapa makanan Jepang menginovasikannya. Beberapa contohnya seperti donburi, makanan yang direbus atau digoreng lalu disajikan di atas nasi. Lalu ada onigiri, yang berbentuk paket kecil nasi dengan isian di dalamnya dan dibungkus rumput laut. Selanjutnya ada mochi, yaitu kue beras tumbuk, dan chazuke yang belum begitu dikenal, di mana nasi disajikan dengan teh hijau dituangkan di dalam. Tidak berhenti di situ saja, mengingat lokasi geografis Jepang, makanan laut segar sangat penting untuk masyarakat di sana. Baik itu dimakan langsung yang bergaya odorigui, benar-benar segar dari laut dan terkadang masih bergerak, mentah seperti sashimi, panggang seperti yaki, hingga goreng seperti tempura. Perjalanan ke pasar Toyosu di Tokyo akan membawa diri menemukan banyak jenis makanan laut yang indah di sana untuk dilirik dan diicip. Banyak restoran di seluruh negeri berspesialisasi dalam satu hidangan tertentu, mengasah teknik mereka selama bertahun-tahun dalam menyajikannya kepada pelanggan lokal. Koki Jepang dalam menyajikan makanannya sangat sepenuh hati dan seperti yang telah disampaikan sebelumnya, menganggap makanan sebagai karya seni. Oleh karena itu, banyak restoran Jepang yang telah memiliki bintang Michelin. Orang Jepang adalah orang yang bangga dan menjunjung tinggi keluarganya. Secara tradisional, ada hierarki dalam rumah tangga, di mana ayah adalah kepala rumah tangga, diikuti oleh ibu, anak tertua, dan kemudian yang termuda. Hal ini mungkin tampak cukup jelas di Jepang yang diberlakukan secara khusus, yaitu ayah biasanya menjadi pencari nafkah utama dan pelindung rumah tangga, sedangkan ibu tinggal di rumah untuk merawat anak-anak. Namun belakangan ini, hierarki tersebut sedikit lebih rileks atau santai. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan.
Salah satunya yaitu pertumbuhan populasi telah melambat secara eksponensial selama bertahun-tahun. Dengan semakin banyaknya wanita memilih untuk tidak memiliki anak sama sekali. Sebagian besar keluarga di seluruh Jepang saat ini akan tinggal di area kota utama di unit apartemen kecil dan akan mengunjungi kakek nenek mereka yang sudah lanjut usia, yang kemungkinan besar tinggal di pedesaan, beberapa kali dalam setahun. Orang Jepang jarang sekali berangkat kerja menggunakan transportasi pribadi karena pajak kendaraan di Jepang lumayan mahal. Mereka terbiasa menggunakan angkutan umum karena dianggap lebih efisien dan juga lebih hemat dalam mengeluarkan uang. Tidak heran, kereta Jepang selalu ramai setiap harinya. Pelajar juga terbiasa menggunakan sepeda dibandingkan sepeda motor. Jepang terkenal dengan teknologinya yang canggih. Faktanya, telepon genggam atau tablet tidak boleh dipergunakan di sekolah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa handphone tidak selamanya dibutuhkan. Mereka terbiasa membaca buku di perpustakaan, angkutan umum, serta toko yang menjual makanan serta minuman. Negara dengan kemajuan teknologi yang cukup pesat ini masih menjunjung tinggi kebudayaan serta tradisinya walaupun masyarakat terbuka oleh tradisi dari barat. Geisha adalah salah satu dari sekian banyaknya budaya Jepang yang cukup terkenal. Terkadang, bagi sebagian orang yang masih awam terhadap geisha, akan menganggap geisha sebagai sosok, makhluk misterius, dan menjadi salah satu budaya, sekaligus profesi tradisional Jepang yang kerap disalahartikan. Dalam bahasa Jepang sendiri, geisha bermakna orang seni atau orang yang memiliki keterampilan dalam seni tradisional Jepang, seperti menari, menyanyi, musik, ataupun upacara minum teh. Dengan kata lain, geisha adalah aktivis seni penghibur tradisional di negara Jepang. Memang, awalnya prialah yang memerankan geisha ini, tetapi beberapa pria yang menekuni budaya tradisional ini cenderung menurun. Hingga akhirnya para wanita yang segera menggantikan peran mereka. Geisha sudah ada sejak abad 18-an dan 19-an, serta masih sangat terkenal sampai saat ini. Sayangnya, di zaman sekarang, kebudayaan Jepang yang satu ini cenderung menurun meskipun masih ada beberapa di antara orang Jepang yang tetap mempertahankan geisha. Adapun sebutan lain untuk geisha, yakni maiko dan geiko. Istilah tersebut mulai ada dan diterapkan di zaman restorasi Meiji. Istilah maiko hanya diterapkan di tempat Kyoto, sementara istilah geiko hanyalah sebutan lain saja. Hal itu karena maiko lah yang menjadi sebutan untuk geisha pemula. Lazimnya, budaya tradisional Jepang ini, geisha, memang sudah diajarkan dan dilatih sejak usia muda. Tak hanya itu, rumah geisha juga rata-rata akan membawa gadis dari keluarga tidak mampu atau miskin untuk menetap dan berlatih di sana. Rumah-rumah geisha itu disebut okiya. Awalnya, geisha pemula atau maiko bekerja sebagai pembantu, lalu sebagai pembantu senior geisha, pemilik rumah sebagai anggota dari latihan mereka serta penolong biaya pendidikan dan pemeliharaan mereka pula. Bahkan, hingga saat ini pun budaya pelatihan geisha masih dijumpai di Jepang. Namun, geisha modern sudah tak lagi diangkat dan dididik oleh rumah geisha okiya. Hal itu karena geisha sudah bersifat sukarela. Sampai saat ini, geisha masih menjadi daya tarik yang cukup besar dari negara Jepang sendiri, bahkan dari para wisatawan asing. Akan tetapi, bagi para wisatawan yang ingin melihat budaya Jepang yang satu ini, perlu mengetahui beberapa lokasi spesial, tepatnya di Kyoto, agar dapat menemukan seorang geisha. Cukup banyak orang mengagumi kebudayaan Jepang dan ingin mempelajarinya. Namun karena budaya dan bahasa Jepang terlihat jauh dari budaya kita, rasanya jadi rumit dan sulit. Dengan bantuan buku ini, kerumitan itu akan terurai. Semua aspek dibahas dengan pendekatan secara langsung oleh orang Indonesia yang pernah tinggal dan menimba ilmu di Jepang yang mana hingga kini bekerja sama dan berinteraksi dengan Matsuri adalah semacam festival budaya di Jepang yang diselenggarakannya saat summer atau musim panas. Matsuri ini berhubungan dengan festival dari kuil, yakni kuil Buddha dan kuil Shinto. Sebenarnya, Matsuri sendiri adalah acara untuk berdoa dan bersembahyang. Hanya saja itu tak memfokuskan pada para wisatawan yang datang. Hal itu karena banyak pula pengunjung atau wisatawan yang datang sekadar untuk melihat festival budaya Matsuri ini. Matsuri sendiri berasal dari kata matsuru yang artinya menyembah atau memuja.
Matsuri berarti penyembahan atau pemujaan pada kami. Dalam ajaran agama Shinto, terdapat 4 unsur dalam Matsuri, yaitu harai atau penyucian, persembahan, norito atau pembacaan doa, dan pesta makan. Sementara apabila dilihat dari pengertian sekularisme, Matsuri berarti hari libur perayaan atau festival. Matsuri ini berawal dari pembacaan doa yang dilakukan pendeta Shinto, baik untuk individu maupun sekelompok orang yang dilaksanakan di tempat yang tak tertampak oleh orang lain. Adapun maksud dan tujuan diadakannya Matsuri ini adalah sebagai bentuk doa atas keberhasilan panen, suksesnya bisnis, sembuh dari penyakit, dan sebagainya. Tak hanya itu, Matsuri sendiri juga diselenggarakan sebagai bentuk perayaan tradisi yang berkaitan dengan peralihan musim atau mendoakan arwah dari para figur terkenal. Matsuri sendiri diadakan di berbagai tempat di Jepang. Meskipun lazimnya Matsuri dilaksanakan di kuil, ada pula yang menyelenggarakan Matsuri di gereja dan atau dilaksanakannya dengan tidak mengaitkan sisi keagamaan. Waktu pelaksanaan dan makna upacara Matsuri juga bervariasi, tergantung dari tujuan penyelenggaraan dan daerahnya. Seiring berkembangnya zaman, penyelenggaraan Matsuri ini sering menyimpang dari maksud dan tujuan yang sesungguhnya. Namun, di balik itu semua, sisi tradisional dari budaya Jepang yang satu ini tetap terus dilestarikan. Budaya Jepang yang terkenal selanjutnya, yakni kimono. Tentunya kalian tidak asing lagi mendengar istilah ini. Kimono adalah salah satu pakaian tradisional dari negara Jepang yang sudah terkenal hingga ke kancah internasional. Kimono yang terdiri dari ki, artinya pakai, dan mono, berarti barang atau benda. Mulanya, kimono adalah pakaian yang dipakai dari kalangan bangsawan saja, yakni sekitar tahun 794-1185 atau dalam sejarah Jepangnya diketahui sebagai periode Heian. Kemudian, seiring berkembangnya zaman, pakaian kimono ini semakin familiar dan populer di kalangan masyarakat, bahkan sering pula dipakai oleh aktor kabuki saat melakukan pentas dan geisha. Akan tetapi, di tahun 1683, terjadilah pelanggaran dalam mengenakan pakaian kimono, terlebih yang mahal dan mencolok. Hingga akhirnya, kimono kembali muncul pada abad ke-19 saat Jepang sudah mulai mengembangkan diri akan dunia modern. Pakaian kimono sendiri pun berbeda-beda, tergantung dari perayaan yang diselenggarakan atau dilaksanakan. Seperti halnya, kimono yang dikenakan oleh wanita lajang akan berbeda dengan kimono yang dipakai oleh wanita yang sudah menikah. Berikut akan dijelaskan sedikit mengenai jenis-jenis kimono berdasarkan perayaannya. Mofuku merupakan kimono dengan warna serba hitam yang digunakan oleh wanita dan pria saat upacara berkabung atau berduka cita. Tomesode adalah bentuk kimono yang sangat formal. Kimono tomesode memiliki motif berwarna emas dan perak, digunakan oleh wanita Jepang yang sudah menikah. Umumnya, kimono tomesode dipakai untuk menghadiri acara pernikahan. Iromuji adalah kimono yang tak memiliki pola dan terdiri dari satu warna saja. Kimono iromuji dapat dikenakan oleh semua wanita, baik yang lajang maupun sudah menikah. Susohiki atau hikizuri adalah kimono khusus yang dikenakan oleh geisha atau para penari Jepang. Adapun perbedaan kimono ini apabila dibandingkan dengan kimono biasanya, yakni terletak pada bentuknya. Bentuk kimono susohiki atau hikizuri cenderung lebih panjang hingga menyapu lantai. Furisode merupakan kimono formal untuk wanita yang belum menikah alias masih lajang. Lazimnya dikenakan dalam acara khusus, termasuk upacara kedewasaan, upacara minum teh sadou, dan atau menghadiri acara pernikahan. Komon adalah kimono yang dibuat dari sutra serta memiliki motif yang hampir menutupi seluruh kimononya. Umumnya, kimono komon dipakai saat acara informal